Cara menyetel klep yang benar. Nih kita coba buka dulu. Pertama cover bagian depan bawah jok. Kebanyakan sekarang para mekanik menyetel klep dengan cara healing. Kita coba menggunakan alat yang pasti, ukurannya tepat, motor jadi enak dipakai. Pertama kita buka ya, tutup covernya. Sudah dibuka, kita renggangkan biar enak tangan kita masuk. Copot selang nafas filter dan busi dicopot ya, biar waktu pengetopan enak, enteng. Ini cara pengetopan dicopot busi itu ada dua cara. Cari top huruf T di magnet, buka tutup kipas, sama atau menggunakan selahan atau engkol. Kalau pakai engkol itu mengetopkan garis sejajar noken as dengan nok di sprocket. Kita coba buka dulu ininya ya, biar jelas. Kita buka dulu, tutup headnya. Menggunakan kunci T10 ya, kunci T10 yang bagian baut atas, kunci shock fleksibel baut bawah. Kita coba topkan dengan cara diengkol. Nah, itu kelihatan kan? Geser, kelihatan geser. Kita coba engkol. Nah, itu bergeser, tuh ada titik di sprocket, titik. Nah, itu luruskan dengan garis noken as yang bulat. Sudah sejajar. Ini ada nok sama sejajar noken as ini nih. Kita siapkan pularnya yang ukuran 0,15 mm untuk setelan motor grip INX 0,15 mm minus 0,2 mm, minusnya 0,2 mm untuk jarak kerenggangan dan kerapatan noken as. Kita siapkan kunci ring, masukkan dan kendorkan. Nah, ini kendorkan dulu ya, yang kuncinya baru pakai tangan kita kendorkan, lalu masukkan fulernya yang tadi 0,15. Nah, itu udah masuk, kita kencangkan pakai tangan biar mentok. Kencang pakai tangan, udah mentok, baru kita kencangkan emurnya. Nah, ini udah ya, ini ditarik bisa, masukin nggak bisa, posisi lurus. Lalu kita kencangkan pakai kunci sedikit. Sudah dikencangkan sedikit, baik kita pakai tahanan setelan klep, tahan lalu putar yang kunci ringnya. Aduh, jatuh lagi. Kita coba lagi ya, masukkan setelan klepnya, penahannya,
lalu kita putar, kencangkan. Yang tahanan diam ya, hanya menahan aja. Nah itu hanya menahan, yang mutar itu kuncinya dikencangkan. Nah, ini udah kencang, kita maksimalkan lagi. Nah udah maksimal. Nah ini udah pas ya, tuh ditarik enak. Nah ganti yang klep X, tadi klep in ya, klep X sama ya ukurannya, klep X sama, tapi kalau pengen lebih enak lagi irit ke motornya klep X samain 15, cuman agak renggang dikit renggangnya, nggak banyak dikit banget. Nah itu seperti biasa dikendorin dulu, masukin lalu kencengin pakai tangan. Nah, setelah itu pakai kunci, masukkan tahanannya, masukkan dulu ya, udah masuk baru kita putar kunci ringnya. Kita putar kencangkan. Nah udah kencangkan. Nah, lalu kita copot kembali dan maksimalkan kencangannya. Udah maksimal, kita copot pulernya. Nah itu udah pasti oke ya, nggak main feeling itu namanya. Itu udah pasti itu ya, ilmu pasti itu, soalnya pakai ukuran puler ya, nggak dipiling-piling. Kita coba salah dan kembali cari top untuk memastikan kerenggangan klepnya bahwa benar-benar udah tepat. Kita cari topnya kembali. Nah itu kan muter tuh, kelihatan tuh sprocketnya. Kita coba dicek kembali sesudah satu putaran. Kita cari top lagi. Nah kita cek lagi pakai puller, pas enggak. Nah ini kan pas tuh, masuk. Nah ini udah oke kalau begini. Yang nggak diutak-utak ya, kalau bahasa orang Sunda diutak-utak doang, tapi alatnya nggak ada gitu. Nah, sudah dicek tepat, kita tutup kembali, tutup blockheadnya. Nah kita tutup kembali headnya. Awas hati-hati, itu ada sealnya biar masuk semua sampai rata. Sudah masuk rata, jangan sampai kejepit ya, kalau kejepit bocor itu. Nah itu baru dibaut lagi ya, dibaut satu dulu pakai tangan ya, jangan dulu pakai kunci, biar kalau miring tuh kerasa. Kalau pakai kunci takutnya miring, nah akhirnya jadi peles. Kalau pakai tangan kan kerasa tuh, kayak putar itu enteng. Nah ini diluruskan ya, luruskan. Udah masuk, baru pakai kunci T10 pendek ya. Kalau panjang mentok ke bodi depan ya. Lalu pakai kunci shock fleksibel yang bawahnya ya. Nah itu kalau mengencangkan bagusnya di ini ya, diganti-ganti, apa sih bahasanya, diganti-ganti. Nah itu ganti-gantian ya, tar atas tar bawah, jangan atas bawah bawah terus, atasnya nggak dikencangin akhirnya miring, bisa terjadi kebocoran pada seal. Baru dimaksimalin ya, kalau udah bareng ngencanginnya. Nah, itu dimaksimalin, yang bawahnya juga dikencangin lagi, dimaksimalin ya pakai kunci shock fleksibel ya. Kuncinya modelnya begini. Nah nah setelah, jangan dicuci ya, hati-hati jangan dicuci pakai bensin, ini bisa melar pada sealnya ya. Cukup dilap aja, lap kering. Itu kan ada sisa-sisa oli, kita dilap kering aja ya.
Kalau pakai bensin melar pada seal, akhirnya terjadi kebocoran lama kelamaan. Nah, udah cukup dilap sini ya. Lalu kita cek kembali sealnya rapat enggak, putaran itunya, tutupnya. Kalau sudah bagus, kita pasang kembali selang hawa filter, lalu pasang busi kembali. Nah, ini kalau pasang busi pakai tangan dulu ya, baru pakai kunci. Pakai kunci yang fleksibel juga tapi panjang ya, biar enak kita, tangan kita nggak masuk ke dalam. Kalau tangan kita masuk ke dalam, takutnya posisi mesin panas, terus ada ya besi-besi tajam gitulah, tangan kita bisa terluka ya. Nah, itu kan enak tuh pakai kunci begitu ya. Baru masukkan cop businya. Setelah masuk cop businya, kita coba hidupkan. Nah, motor ternyata hidup dengan sempurna, bagus. Tarikannya beda. Ini udah pasti irit ya, karena setelannya standar, ukurannya standar, menggunakan cooler, udah pasti tepat ya.